Halo semuanya, kembali lagi bersama saya di channel Imanime Celebes. Sebuah channel yang akan membahas tentang semua hal unik yang ada di Sulawesi Selatan dan masih banyak lagi. Di video kali ini, kita akan kembali melanjutkan serial Ila Galigo. Dan kini, kita sudah memasuki episode yang ke-103, sekaligus episode terakhir. Oke, sebelum kita memasuki pembahasan, seperti biasa, saya mau mengajak teman-teman semua buat yang belum subscribe, supaya bisa terlebih dahulu tekan tombol subscribe-nya, supaya channel ini bisa terus berkembang dan memberikan informasi, hiburan, serta wawasan kepada kita semua. Oke? Kalau sudah, langsung saja, mari kita memasuki pembahasan. Inilah dia Ila Galigo series episode yang terakhir. Sebagaimana yang kita bahas di episode sebelumnya, di mana Saori Gading akhirnya pergi ke kerajaan Pertiwi untuk kemudian menggantikan guru Riselek di sana dan menjadi pemimpin utama di kerajaan Pertiwi. Kedatangan Saori Gading memang disambut dengan meriah. Semua orang nampak senang dengan Saori Gading, yang namanya memang sudah melegenda di seluruh penjuru lautan. Alhasil, beberapa tahun berikutnya, resmilah Saori Gading menjadi pemimpin di kerajaan Pertiwi. Saori Gading juga mendapat julukan baru, yakni Opu Samuda. Dan sesuai dengan yang dikatakan oleh sang Patotoe, Iwe Cudek pun hamil, dan lahirlah seorang anak perempuan yang bernama Mutia Toja. Mutia Toja inilah yang nantinya akan dikirim ke kerajaan bumi dan menikah dengan seorang pria dari kerajaan langit. Adapun pria yang dimaksudkan di sini adalah Salindrung Langi, yang merupakan anak bungsu dari Uwe Tendri Abeng. Hampir mirip dengan peristiwa Batara Guru dan Uwe Nyilik Timo, kisah yang sama pun kembali terulang. Pada masa di mana Salindrung Langi telah dewasa, dia dikirim ke bumi oleh sang Patotoe. Di bumi, dia menjadi pemimpin dari kerajaan Luwu. Adapun yang menjadi tangan kanannya adalah La Sulolipu. Salindrung Langi telah memimpin Luwu dalam usia yang relatif masih muda, sehingga sering digambarkan bahwa Salindrung Langi banyak melakukan keputusan yang terburu-buru dan kurang pertimbangan. Beruntung adalah Sulolipu yang seolah melengkapi kekurangan Salindrung Langi ini. Ketika Salindrung Langi telah berusia cukup dewasa, maka dikirimkanlah seorang permaisuri dari kerajaan Pertiwi untuknya. Permaisuri tersebut tidak lain dan tidak bukan adalah Mutia Toja, anak dari Opu Samuda, Saori Gading, dengan Iwe Cudek. Kedatangan Mutia Toja disambut dengan penuh sukacita oleh para pembesar istana di Aliluwu. Mereka memang merindukan sosok Saori Gading maupun Batara Latu yang telah gaib ke Pertiwi. Kehadiran Mutia Toja tentu menjadi pengobat rindu mereka semua. Pada akhirnya, Mutia Toja pun menikah dengan Salindrung Langi. Keduanya menjadi sepasang kekasih yang saling mencintai. Keduanya memimpin Luwu dengan penuh kebanggaan. Meski begitu, ada satu peristiwa penting di sini, yang mana peristiwa ini sudah kita bahas di beberapa episode sebelumnya, di mana pada masa itu sudah terlalu banyak dewa yang naik turun dari langit ke bumi atau bahkan Pertiwi. Hal ini menjadikan kondisi bumi sangat tidak aman. Bumi selalu bergemuruh karena para dewa seolah tak mengetahui batasannya dan selalu ke bumi seenaknya. Alhasil, sang Patotoe pun memutuskan untuk menutup pintu langit dan Pertiwi dengan rapat. Maka, tidak ada lagi yang bisa ke kerajaan langit atau ke kerajaan bumi. Hal ini membuat Mutia Toja bersedih, karena dirinya tidak akan bisa lagi bertemu dengan ayah dan ibunya. Salindrung Langi juga amat bersedih, karena dia memang sangat rindu dengan ayah dan ibunya di kerajaan langit. Dan yang paling membuat mereka bersedih adalah karena Mutia Toja sedang mengandung, dan dikhawatirkan anaknya kelak tidak akan dapat menikahi seorang tua manurung yang setara dengan darah bangsawannya. Meski begitu, memang inilah ketetapan dari sang Patotoe. Ketetapan ini demi kebaikan bumi juga. Mau tidak mau, Mutia Toja maupun Salindrung Langi mencoba untuk pasrah dengan keadaan ini dan menerimanya dengan lapang dada. Singkat cerita,
lahirlah seorang anak dari rahim Mutia Toja ini. Anak yang nantinya akan menjadi penerus di Aleluwu. Anak laki-laki tersebut bernama La Odang Patalo. La Odang Patalo menjadi bayi yang sangat dinantikan oleh seluruh warga di Aleluwu ini. Maka tak heran apabila Salindrung Langi ingin mengadakan acara besar untuk menyambut kelahiran sang bayi tersebut. Acara ini dilangsungkan beberapa bulan sebelum pintu langit benar-benar ditutup rapat. Maka tak heran apabila sang Patatoe pun juga ikut hadir dalam acara tersebut. Sang Patatoe bahkan menurunkan ayunan yang dia berikan khusus kepada La Odang Patalo. Sang Patatoe juga tidak ragu-ragu untuk menggendong bayi tersebut, menidurkannya di atas pangkuannya, menjadikan Odang Patalo sebagai manusia yang mendapat perlakuan paling khusus oleh sang Patatoe. Selain sang Patatoe, datang pula Aji Laide dan Lama Pangandro. Keduanya disambut dengan penuh hormat, karena merekalah sisa-sisa keturunan Tomanurung yang masih ada saat ini. Dua orang putra Lagaligo yang berbeda nasib. Satu diakui dan dipuja-puja, dan satunya lagi tidak dianggap dan malah diasingkan dari tanah leluhurnya sendiri. Walaupun memang hal itu sudah tak berlaku lagi saat ini. Sawer Gading yang kini bernama Opu Samuda juga ikut berkunjung ke Aleluwu. Kehadirannya disambut dengan sukacita. Selain Sawer Gading, ada pula Batara Guru, Batara Latu, dan juga Wetendri Abeng yang ikut meramaikan acara tersebut. Mungkin ini akan menjadi terakhir kalinya mereka semua saling bertemu, karena setelah ini pintu langit dan Pertiwi akan ditutup rapat-rapat, dan mereka tak akan bisa lagi saling bertemu. Bumi akan mengurusi kehidupannya sendiri. Begitupun halnya dengan Pertiwi dan Kerajaan Langit. Pintu tersebut baru akan dibuka saat menjelang kiamat nantinya. Meski begitu, sang Patatoe menegaskan bahwa dia akan secara diam-diam menurunkan beberapa orang Tomanurung ke bumi untuk menjadi pemimpin, untuk beranak pinak, dan kemudian anak-anaknya akan meneruskan kepemimpinannya. Para Tomanurung inilah yang kemudian kita kenal pada masa-masa berikutnya sebagai para raja dari kerajaan-kerajaan di masa depan, seperti Bone, Sopeng, Wajo, Goa, dan masih banyak lagi. Selain itu, sang Patatoe juga memberikan sebuah pengumuman besar. Sama halnya dengan Guru Huriselek yang telah digantikan posisinya untuk memimpin Pertiwi oleh Opu Samuda Sawer Gading, maka sang Patatoe juga berniat untuk menunjuk Batara Guru untuk menggantikan posisinya sebagai raja di Kerajaan Langit. Dengan kata lain, Batara Guru akan menjadi sosok sang Patatoe berikutnya. Tentu, hal itu disambut dengan sukacita. Meskipun tak sedikit pula yang bersedih, seperti Wetendri Abeng, karena dia tak akan bisa lagi bertemu dengan anak cucunya di Kerajaan Bumi. Pada akhirnya, upacara tersebut pun usai. Semua tamu kembali ke negerinya masing-masing. Sang Patatoe naik kembali ke Kerajaan Langit bersama dengan penerusnya, yakni Batara Guru. Batara Latu dan Sawer Gading beserta rombongannya kembali ke Pertiwi dan menjalankan kepemimpinan di sana. Aji Laide dan Lama Pangandro pamit dan kembali ke kerajaan mereka masing-masing. Tinggallah Mutia Toja dan Salindrung Langi yang menjadi harapan kerajaan bumi. Mereka berdua saling menghibur satu sama lain, dan keduanya saling menguatkan, sambil terus mengayun anak laki-laki mereka di ayunan, Odang Patalo. Dan inilah Ilagaligo Series. Baik teman-teman semua, sebelumnya saya mau mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya karena sudah mau mengikuti serial ini dari awal sampai akhir. Serial ini berjalan selama setahun lamanya, dan semenjak saat itu telah banyak kisah yang kita dapatkan. Beberapa ada yang mengharukan, beberapa ada yang penuh dengan motivasi dan petuah, beberapa ada yang heroik dan kejam, dan ada pula yang lucu dan menghibur. Serial ini benar-benar telah tamat, tidak akan ada sambungannya lagi. Jadi sebagai penutup, saya mengajak teman-teman semua untuk menulis di kolom komentar bagaimana kesan kalian, pendapat kalian tentang kisah legendaris ini. Oke, silakan bercerita di kolom komentar di bawah. Jangan lupa untuk like ini video, jangan lupa juga untuk share ini video ke teman-teman yang lain.
Dan jangan lupa juga untuk subscribe ke channel ini. Nyalakan juga loncengnya supaya tidak ketinggalan kalau ada video baru yang saya upload di channel ini. Oke? Terima kasih banyak sudah menonton video sampai habis dan sampai jumpa. Sampai bertemu lagi di series berikutnya.